Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan ke halaman 798 alinea terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dhilli hadzal bayan, setelah kita mendapatkan penjelasan ini, yabdu alladzina yufarriquna bainallahi wa rusulihi, nampak terlihat orang-orang yang membeda-bedakan antara Allah dan para utusannya. Wa yufarriquna baina ba'dir rusuli wa ba'din, dan orang-orang yang membeda-bedakan antara seorang rasul dengan yang lainnya. Munqati'ina an mauqibil iman, mereka terputus dari rombongan iman, dari kelompok iman. Mufarriqina lil wahdati allati jama'ah Allah, mereka dengan sengaja memisah-misahkan, membeda-bedakan, memecah belah ya persatuan yang telah dihimpun oleh Allah. Mungkirina lil wahdaniyati, dan mereka mengingkari keesaan Tuhan. Allati yaqumu 'alaihal imanu billah, yang menjadi landasan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da tarkiz tilkal qaidah al-asasiyah fi tasawwur al-islami an haqiqatul imani wa haqiqatul kufr, dan setelah tarkiz itu bisa fokus, bisa terkonsentrasi ya, murakaz ya, terhadap kaidah-kaidah dasar fit tasawwur islami, dalam membangun persepsi Islam. An haqiqatul iman wa haqiqatul kufur, tentang hakikat iman dan hakikat kufur. Fima yata'allaqu birrusuli, ya persoalan yang menyangkut masalah para utusan. Warisalat, dan kerasulan-kerasulan. Ya'khudhu fi isti'radi ba'di mawaqifil yahud, ya, mengambil contoh, memberikan keterangan, penjelasan tentang berbagai sikap orang-orang Yahudi fi hadzal majal, di hal dalam bidang ini. Wa fi majalil jahr bisu, dan juga tentang menyampaikan perkataan-perkataan yang buruk secara terbuka, seperti yang sekarang terjadi di medsos. Itu sudah sepertinya nggak ada saring, nggak ada filter, semua keluar. Caci maki, betul. Iya, terjadi. Ini cerita abad ke-7, yang 1400 tahun yang lalu, yang 1400 tahun yang lalu, ya, yaitu majal al-jahr bisu, ya, menyampaikan ucapan caci makian yang buruk secara terbuka. Itu persoalan yang diangkat, nanti kita bahas. Iya. Budi'a bihi hadza daras. Di sini pelajaran kita dimulai dengan masalah itu, masalah berkata-kata tentang yang buruk-buruk di hadapan umum, di public space, di public ruang, di ruang-ruang publik. Kalau sekarang namanya medsos.
munaddidan bimauqifihim minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyampaikan kecaman terhadap sikap mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa risalatihi, dan kerasulannya, ya, wa ta'annutihim fi talabil ayati, dan keras kepalanya mereka meminta ayat-ayat, wal amarat, dan tanda-tanda minhu, dari Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa mana buktinya engkau seorang Rasul, mana buktinya, bisakah engkau menghidupkan yang sudah mati, bisakah engkau membelah bulan, bisakah engkau, dan seterusnya. Sebetulnya, mumpung saya ingat, itu hanya ngeles sebetulnya sih. Orang-orang Yahudi yang selalu minta bukti kepada Nabi Muhammad, bukti fisik bahwa dia utusan Allah, suruh menunjukkan kesaktiannya, itu hanya ngeles saja. Dasarnya memang itu dikatakan dalam Al-Quran. Mereka itu sama saja, kau buktikan atau tidak kau buktikan, tetap sama saja mereka tidak mau percaya. Sebab mereka bukan tidak percaya, memang tidak mau percaya. Dibuktikan ya tidak percaya, tidak dibuktikan juga tidak percaya. Itulah makanya wasawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kita juga seringkali menjadi stres menghadapi makhluk-makhluk seperti itu tuh. Ngajak debat. Udah sayanya bawa argumentasi, dianya bawa dokumentasi. Dalam perdebatannya segala bukti yang sampaikan gak didengerin. Kalau sudah kepepet pokoknya ya sulit kan. Jadi gimana? Ya itulah. Jadi sebetulnya peristiwanya sama dengan sekarang juga. Kita sekalipun orang itu tahu kita dalam keadaan benar, tetap nggak percaya. Wasawa'un alaihim. Kenapa? Ya bukan tidak percaya, mereka tidak mau percaya dengan bukti dan tidak bukti. Buktinya apa? Mereka minta bukti. Mana buktinya kau utusan Allah? Nih, batu gue tabok nih. Nanti keluar airnya. Terus, ya coba silakan buktikan kalau iya. Nanti percaya enggak? Ya buktikan aja dulu. Setelah dibuktikan dan ternyata lalu mereka percaya enggak? Enggak. Mereka kelaparan, haus, pengen minum susu, nggak ada, air nggak ada, madu nggak ada. Ada kambing kurus, ceritanya gitu. Diperes oleh Nabi. Buat minum, ngasih orang 100 minum. Itu kan nggak masuk akal. Setelah mereka kenyang minum dari satu ekor kambing yang kurus, bisa bikin kenyang orang 200 minum susu. Mereka melihat sendiri, percaya nggak? Percaya nggak mereka? Enggak. Bulan dibelah, silakan. Percaya nggak? Belajar dulu. Setelah dibelah ternyata nggak percaya juga. Jadi apa artinya? Dibuktikan atau tidak dibuktikan tetap tidak percaya. Abaikan saja. Bikin perut kamu mules begitu tuh. Udah. Kalau orang begitu nggak usah dihitung. Yang dihitung itu orang yang tidak percaya. Bagaimana supaya percaya? Kalau tidak mau percaya nggak usah dihitung, bikin capek aja. Bikin perut jadi mules aja gitu mah. Udah abaikan saja, nggak usah dihitung. Iya. Orang yang ini dari peta sosial yang dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah yang pertama kali, bahwa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja yang ingin membawa ide-ide baru, ingin melakukan perubahan, ingin membangun negara, ingin berkiprah, berjuang demi kemaslahatan umat, selalu menghadapi manusia-manusia seperti yang disebutkan dalam Al-Baqarah. Yaitu di mana saja, kapan saja, pasti Anda akan menemukan orang yang pro, yang mendukung Anda.
dan ada yang melawan Anda. Ya. Yang pro namanya orang yang beriman, orang yang melawan namanya orang yang kafir. Ya kan, orang yang pura-pura pro tapi nyatanya tidak pro, orang munafik. Ya, ada lagi yang keempat yang tidak mau percaya. Yang sudah percaya perlu dibina terus menerus sampai mereka kokoh dan kuat keimanannya. Yang tidak percaya bisa dikasihkan argumentasi supaya percaya. Yang munafik diwaspadai. Yang tidak mau percaya jangan masuk hitungan. Itu maksud saya. Dan itu di sini diterangkan tentang sikap semacam itu terjadi ya sampai sekarang. Pak Habib ingin membangun masyarakat Cirebon supaya aman, damai, makmur, cerdas, sehat dan sebagainya. Anda bikin lembaga-lembaga, bikin pesantren, kegiatan pengajian-pengajian. Percaya tidak? Akan ada pro dan kontra. Betul nggak? Ada yang mendukung, ada yang menghalang-halangi. Dan ada yang pura-pura. Yang mendukung perlu dibina, yang melawan perlu dibina juga, didekati. Yang pura-pura perlu diwaspadai. Yang tidak mau percaya, nggak usah dihitung. Itu aja persoalannya. Nah, orang-orang Yahudi yang semacam itu dijelaskan dalam ayat ini bahwa mereka meminta bukti-bukti fisik kepada Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad betul-betul seorang utusan Allah. Bagi saya, yang penting bukti fisik itu tidak perlu. Kemujizatan yang sifatnya material sudah selesai. Hanya tinggal sebagai cerita. Yang saya perlukan adalah kemujizatan spiritual yang bisa memberikan manfaat pada kita, yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita, yang bisa membahagiakan kita. Adapun Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkat yang dipukul, terus apa yang terjadi? Sudah selesai. Tinggal dongeng, tinggal cerita. Dulu pernah ada nabi namanya Nabi Musa, ya, dikejar-kejar Firaun, terpepet di pinggir laut. Nah, akhirnya Allah perintahkan wadrib bi'asakal bahra, pukulkan, akhirnya dipukulkan dan lautan terbelah, dia nyebrang, Firaun mengejar, Nabi Musa selamat, Firaun tenggelam. Ceritanya sudah selesai. Manfaatnya untuk kita apa? Yang ada, udah ada. Yang ada manfaatnya itu inilah warisan yang ada di hadapan kita ini. Ya, laqad taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Itulah warisan spiritual yang bisa kita buka kembali. Bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia, inilah konsepnya. Jangan begitu. Untuk menjaga kesehatan inilah konsepnya, untuk menjaga kedamaian hati inilah konsepnya. Itu yang bermanfaat. Ini yang mukjizat yang betul-betul masih bermanfaat buat kita, itu kemujizatan spiritual, bukan kemujizatan material. Itu sudah selesai, betul nggak? Sudah selesai sebagai cerita, gitu. Termasuk juga nanti yang kau banggakan itu jangan kiai yang sakti-sakti, ngapain? Iya, sudah selesai, terima. Yang penting kiai yang soleh itu setelah meninggal apa yang ditinggalkan? Pesantrennya, madrasahnya, masjidnya, ya kan? Yang mencerdaskan bangsa, karangan-karangannya, ilmunya, itu yang bermanfaat. Kesaktian mesti cerita. Dulu kiai ini bisa ngilang, terus manfaatnya buat kamu apa? Ya nggak ada, hanya sekedar dongeng aja. Nah, makanya Pondok Cadang Pinggan tidak mempelajari kesaktian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan manakibnya. Kita sakti, bisa terbang, bisa menghilang, bisa makan jago, tulangnya dilemparkan jadi jago lagi, kukurur lagi. Itu udah selesai. Yang kita pelajari adalah pikiran-pikirannya. Makanya itulah yang kita baca adalah Al-Fathur Rabbani, itu mempelajari bagaimana pikiran-pikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Nah, saya juga harapkan ketika saya mati nggak usah cerita kesaktian. Masih mending cerita bagaimana pikiran-pikiran Buya Saur kan begitu dituliskan. Ya, nah itu saya kira seperti itu yang perlu kita sampaikan mumpung ingat bagi saya. Jadi sikap Nabi Musa dulu, sikap orang Yahudi itu selalu meminta bukti fisik kepada fitalabil ayati wal amarat minhu, ya. Wa yuqranu baina mawqifihi hadza wa makana lahum min mawaqif ma'a nabiyyi Musa. Di dalam surat ini ya sengaja diceritakan dijelaskan ya secara bersamaan sikap Yahudi terhadap Kanjeng Nabi Muhammad dan sikap Yahudi terhadap Nabi mereka sendiri, Nabi Musa alaihissalam, summa ma'a Rasulillah, kemudian terhadap Rasulullah min ba'dihi, setelah dia yaitu Isa alaihissalam, wa ummihi Maryam, dan ibunya Maryam, faidahum jibillatun wahidah, ternyata watak mereka ya itu juga, satu watak juga, satu temperamen juga, nggak ada bedanya. Sikap mereka terhadap Nabi Muhammad ya begitu, terhadap Nabi Isa begitu, sama saja. Ya, ya. Fi ajalihim al mutataliyah, sekalipun generasi-generasi yang silih berganti, tetapi tabiatnya, wataknya, temperamennya ya seperti itu juga kok. Sekali Yahudi tetap Yahudi, begitu maksudnya di sini. Wasiyaqu yuwahidu bainal jaili alladhi yuwajihuhu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan siyaqul kalam di sini juga mempersatukan antara generasi yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jail alladhi wajaha Isa alaihi salam, dan generasi yang dihadapi oleh Nabi Isa, wal jail alladhi wajaha Musa, dan juga generasi yang dihadapi oleh Nabi Musa, kadzalika min qablu, sebelum itu, la yu'akkidu hadzal makna, ini menegaskan makna ini, wa yakshifu an hadhil jibillah, dan mengungkap watak temperamen mereka seperti itu. Jadi perlawanan mereka terhadap para nabi itu ya sampai sekarang sama, termasuk perlawanan terhadap kiai-kiai, pada ulama solehin, para aulia, juga sama ya, begitu-gitulah orangnya. Jadi selalu saja bukan hanya para nabi, para aulia ilah juga pada zamannya juga sama, dicaci maki, difitnah segala macam kok. Apa dikiranya Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga umatnya waktu itu hormat, cium tangan? Enggak juga. Menghina juga, nyaci maki juga. Baru tahu Syekh Abdul Qadir Waliullah setelah meninggal. Baru mereka tahu, udah telat gitu. Iya. Sebab mereka punya standar yang berlebihan. Jadi bahwa dikiranya kalau orang benar wali itu harus bisa terbang, bisa menghilang, bisa menggandakan uang itu. Yang 1 miliar jadi 2 miliar. Lah ya enggak. Seorang waliullah juga banyak yang tidak bisa apa-apa. Yang hidupnya juga susah, buat makan juga susah. Nabi juga tidak kaya semua. Ya, tidak seperti Nabi Sulaiman semua, tidak seperti Nabi Daud semua. Nabi Ayub juga buat makan sehari juga susah. Itu tergantung pribadinya. Tapi standarnya, makanya untuk standar orang benar itu jangan dihitung hartanya, jangan kesaktiannya. Tapi kalau kecerdasan itu menjadi standar. Nggak mungkin ada waliullah bodoh loh. Mungkin nggak? Nggak. Kalau wali pasti pintar, pasti benar. Iya. Tapi kalau kaya belum tentu. Sakti juga belum tentu. Belum tentu orang sakti itu benar. Belum tentu orang benar juga sakti. Ada orang yang nggak benar tapi sakti, ada nggak?
ada orang disebutnya tukang sihir. Bener gak tukang sihir? Tukang sihir orang bener bukan? Tapi dia bisa ngirim paku ke perut orang. Begitu dibuka, pakunya ada dalam perut. Sakti nggak? Bener nggak dia? Iya, ya itulah persoalan. Jadi ya bener, ya sakti, sugi ya sugi, ya sakti nggak ada hubungan sama itu. Secara kebetulan saja, bisa saja ada orang benar tapi juga kaya raya. Ya kan begitu. Nah, ada orang yang miskin tapi juga orangnya benar. Ada orang sakti ya pinter. Sakti sama pinter bisa gabung nggak? Bisa gabung, bisa. Ada orang sakti tapi goblok, ada orang pinter tapi tidak sakti. Ada orang ya pinter ya sakti. Nah, semakin keyakinan kita semakin kokoh, keimanan kita semakin kokoh, kebenaran sudah menjadi jibillah kita, ketika ditambah dengan keilmuanmu, ya benar, ya pinter, ya benar. Situlah ada status kebenarannya dengan nilai-nilai keilmuannya, maka jauh lebih tinggi. Makanya yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Makasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.